Raja berikutnya yang kalian mau cerita, Raja Yehuda yang baik, yaitu namanya Raja Yosia. Raja Yosia ini menjadi raja ketika dia berumur 8 tahun. Masih kecil banget, malah lebih kecil dari kalian. Umur 8 tahun dia udah menjadi raja. Nah, kenapa dia disebut baik? Karena dia raja yang mengembalikan bangsa Yehuda kembali kepada Tuhan, menyembah lagi kepada Tuhan. Dia memperbaiki bait Allah. Dan ketika memperbaiki bait Allah, dia menemukan kitab Taurat. Kitab Taurat yang dulu sudah dilupakan sama bangsa Israel dan bangsa Yehuda, ditemukan sama Yosia. Nah, diapakan kitab Tauratnya? Kitab Tauratnya ini dibacakan sama Raja Yosia. Raja Yosia baca kitab Taurat ini buat seluruh rakyatnya, dibacain seluruh kitabnya. Dan bukan itu saja yang membuat Yosia ini baik. Dia itu memperbarui perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian yang dulu sudah hancur karena bangsa Yehuda sudah tidak menyembah Allah lagi. Sama Raja Yosia diperbaiki lagi, diperbarui lagi. Sayangnya, raja-raja setelah Raja Yosia itu semuanya jahat di mata Tuhan. Dan membuat Nabi Yesaya yang waktu itu untuk Hizkia bahwa semua harta, semua kekayaan milik Yehuda, harta dari nenek moyang, semua akan diangkut ke Babel. Itu digenapi. Nubuat itu digenapi pada saat Raja Babel waktu itu Nebukadnezar menyerang, semua dirampas, semua ditaklukkan, Yerusalem ditaklukkan, dan bait Allah dihancurkan. Dan Yehuda akhirnya dibuang ke Babel selama 70 tahun. Tragis sekali kan? Bangsa Yehuda juga, kerajaan Yehuda juga hancur. Semua dibuang ke negara Babel. Tadi Israel dibuang ke Asyur, sekarang Yehuda dibuang ke Babel. Allah itu melindungi Raja Yoyakin namanya. Raja Yoyakin itu siapa? Yoyakin itu raja kedua terakhir dari kerajaan Yehuda. Nah, Allah itu melindungi Raja Yoyakin untuk memelihara garis keturunan Daud. Nah, kerajaan utara yaitu Israel udah tidak pernah ada lagi, dan kerajaan Yehuda dibuang ke Babel kurang lebih selama 70 tahun. Setelah 70 tahun, Allah mengizinkan mereka kembali ke tanah Kanaan. Dan kurang lebih 500 tahun kemudian, raja yang sempurna yaitu Yesus Kristus lahir dari keturunan Daud. Jadi kesimpulan tentang kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda itu apa? Kalau kalian kasih garis kesimpulan tentang cerita yang kalian ceritain dari awal sampai sekarang, itu tentang tanggung jawab Raja Israel dan Raja Yehuda. Mereka sebagai raja, sebagai pemimpin negara, mereka punya tanggung jawab.
tapi mereka tidak melakukan tanggung jawab itu dengan benar. Apa itu yang menjadi tanggung jawab mereka? Yang satu, pertama, hanya menyembah Allah saja. Tapi yang dilakukan mereka apa? Mereka malah menyembah patung-patung Baal. Mereka menyembah dewa-dewa palsu. Mereka menyembah ilah-ilah lain. Nah, itu tanggung jawab pertama yang harus mereka lakukan, tidak mereka lakukan dengan baik. Dan tanggung jawab kedua apa? Setia dan taat kepada perjanjian dengan Tuhan. Apa itu perjanjian dengan Tuhan? Salah satunya adalah 10 perintah Tuhan. Nah, 10 perintah Tuhan saja mereka tidak lakukan dengan benar. Dari 1 sampai 10 perintah Tuhan, kalian udah hafal kan? Nah, itu mereka tidak lakukan dengan benar. Nah, tanggung jawab yang kedua, mereka abaikan lagi. Yang pertama tadi, tidak menyembah Allah dengan benar. Dan yang kedua apa? Mereka tidak setia sama perjanjian dengan Tuhan. Nah, yang ketiga apa? Tanggung jawab yang ketiga yaitu memimpin bangsanya itu untuk menyembah, untuk percaya dan taat kepada Allah. Hanya Allah saja. Nah, tanggung jawab yang ketiga mereka gagal. Mereka tidak bisa membawa rakyatnya, bangsanya itu untuk menyembah kepada Allah saja. Malah membawa bangsanya, malah membawa rakyat itu menyembah dewa-dewa yang lain. Nah, kita ini punya tanggung jawab seperti raja-raja Yehuda dan Israel. Kita punya tanggung jawab yang sama. Kita memang tidak punya bangsa, kita nggak punya rakyat. Tapi kita punya tanggung jawab yang sama, yaitu apa? Hanya menyembah Allah saja dan taat sama perintah. Jadi kalian pesan, selama kalian di rumah aja, jangan lupa untuk baca Alkitab, berdoa, jangan lupa ya. Walaupun kalian di rumah lagi liburan, jangan lupa itu. Ingat, kita punya tanggung jawab yang besar, yaitu hanya menyembah Allah saja dan harus taat sama perintah Tuhan. Oke? Sampai ketemu.